Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 215211218, kelas MBS 2F, berniat untuk mengajukan tugas video ulangan akhir semester mata kuliah Quran dan Hadis. Saya akan menjawab bagaimana urgensi ilmu Quran dan ilmu hadis. Yang pertama, urgensi mempelajari ilmu Quran adalah kita dapat memahami makna yang sebenarnya yang terkandung pada suatu ayat, sehingga kita tidak salah memaknai ayat tersebut. Kita juga dapat mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran yang menambah wawasan dan keimanan kita. Sedangkan adapun urgensi mempelajari hadis adalah kita dapat mengetahui asal-usul atau sebab terciptanya hadis, sumber hadis. Kita juga dapat mengetahui mana hadis yang benar dan hadis yang maudhu, sehingga kita dapat terhindar dari kabar hoax atau berita bohong yang berkaitan dengan hadis. Kita juga dapat mengetahui perkembangan ilmu hadis dari masa ke masa. Yang kedua, apa yang membedakan orang yang memahami atau memiliki wawasan ilmu Quran dan ilmu hadis dengan yang tidak sama sekali? Jawabannya yaitu, yang membedakan adalah orang yang pernah memahami atau memiliki wawasan ilmu Quran dan hadis memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dikatakan orang yang berilmu. Orang yang pernah belajar ilmu Al-Quran dan hadis mengetahui makna sebenarnya yang terkandung dalam suatu ayat, mengetahui sebabnya, mengetahui tingkat kesohihannya. Sedangkan orang yang tidak belajar Quran dan hadis rawan termakan oleh hoax atau kesalahpahaman dalam memaknai atau memahami suatu hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam memahami Quran dan hadis bukan hanya berasal dari translate saja, akan tetapi memahami makna dan pesan di dalamnya harus dikaji secara mendalam. Yang ketiga, ada jelaskan pokok-pokok pembahasan dalam ilmu Quran dan ilmu hadis. Yang pertama ada pokok pembahasan ilmu Al-Quran. Yang pertama yaitu nuzulul Quran atau tempat turunnya Al-Quran. Yang kedua ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga ada ilmu mengenai penulisan mushaf Al-Quran. Yang keempat ada teori nasih dan mansuh, yang berarti ayat-ayat yang menghilangkan dan ayat yang dihilangkan dalam Al-Quran. Yang kelima ada teori mukam wal mutasabih, yang berarti membedakan informasi yang benar dan yang keliru. Yang keenam ada teori ijaz, yang berarti memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW berdasarkan kesaksian orang lain. Yang ketujuh ada kisahul Quran, yang berarti kabar atau berita yang ada di dalam Al-Quran. Adapun pokok pembahasan ilmu hadis yaitu, yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu tentang perawi hadis. Yang kedua ada ilmu nasih wa al-mansuh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum dan hadis yang hukumnya dihapuskan. Yang ketiga ada ilmu talfiq al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang pengkompromian hadis-hadis yang dohirnya terlihat bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Yang keempat ada ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara dohir terlihat sah, namun terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahpahaman dalam hadis tersebut. Yang kelima ada ilmu asbal wurus al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang latar belakang atau sebab-sebab hadis tersebut terjadi. Yang keenam ada al-jar wa at-ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Selanjutnya ke nomor 4, yaitu secara garis besar ilmu hadis ini dispesifikkan menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Apa maksudnya? Jawabannya yaitu ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ilwal sanad matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi dan lain-lain. Sasaran kajian ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan yang dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya, yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang
Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, periwayatnya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Selanjutnya ke nomor 5. Jelaskan perbedaan hadis, sunnah, asal, khobar, dan hadis qudsi. Sekaligus berikan contoh. Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup dari masa sebelum kenabian dan sesudah kenabiannya. Sedangkan atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Sementara khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Dan hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun contoh-contoh hadis, yang pertama, contoh hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Adapun contoh sunnah, yaitu zikir pagi dan petang yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada contoh atsar. Perkataan tabi'in Ubaidillah bin Abdillah bin Ubah bin Ibnu Mas'ud, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Adapun contoh dari hadis qauli, yaitu dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut jawaban dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.